إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam salah satu hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Sufyan bin Abdullah dengan sebuah pertanyaan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah nasihat, sebuah arahan, sebuah wejangan dari dirimu yang aku akan jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupanku, sebagai panduan di dalam diriku menjalani kehidupan ini, sehingga aku tidak perlu menanyakan kembali melainkan hanya kepada dirimu. Artinya di sini Sufyan bin Abdullah menanyakan sebuah perkara yang sangat amat penting yang hendak ia jadikan sebuah pegangan di dalam hidupnya. Yang kita ketahui bahwasannya kita di dalam menjalani kehidupan ini perlu memiliki sebuah panduan, perlu memiliki sebuah semacam motivasi yang hendak membatasi atau mengarahkan kehidupan kita ini di dalam menjalankannya lebih terarah lagi, sehingga kita bisa mencapai tujuan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan sabdanya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah bahwasannya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomahlah engkau di jalannya. Artinya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita semua bahwasannya hal yang terpenting untuk kita jaga dan kita jadikan pegangan serta panduan di dalam kehidupan kita adalah 2 poin. Yang pertama adalah hendaknya kita semua untuk beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik alam semesta ini dan juga penciptanya. Bukan hanya sekedar mengimani akan kemahakuasaan, kemahasempurnaan dan kemahatinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keesaannya, dan juga mengimani satu-satunya zat yang berhak untuk senantiasa kita sembah dan kita persembahkan segala bentuk ketaatan, ketundukan, penghinaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lebih daripada itu, kita menjalani semua aturan, baik berupa perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk komitmen, sebagai bentuk pembuktian akan keimanan kita dan juga penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hal itu kita ucapkan dan senantiasa kita perbaharui dengan senantiasa mengulang-ulanginya dengan mengatakan bahwasannya aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku akan senantiasa mengulang-ulang ucapan ini sebagai bentuk pembaharuan komitmen akan keimanan diriku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu hendaknya ia untuk senantiasa istiqomah menjalankan semua hal yang merupakan bagian daripada konsekuensi dirinya beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika 2 hal ini digabungkan, yang keduanya adalah istiqomah, yang maknanya adalah senantiasa konsisten menjalani segala perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya karakteristik tersebut atau hal tersebut sudah menjadi karakter orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ia sedang bersendirian atau di tengah kerumunan, baik ia di tengah pembaringannya atau di tengah aktivitasnya. Maka ketika ia senantiasa mengaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari betul bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengawasi dirinya, menyadari betul bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala tindak tanduk perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita,
pasti niscaya orang tersebut akan menjadi pribadi, menjadi orang yang sangat amat baik, menjadi orang yang dicintai oleh seluruh orang, orang yang akan menjaga betul akan hak dan juga kewajibannya. Ia tidak akan mau untuk mengambil hak orang lain walaupun itu secuil saja, dan ia tidak akan mau untuk menelantarkan atau meremehkan kewajiban yang telah dibebankan kepada dirinya. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini kepada Sufyan bin Abdullah, dan juga pesan ini layaknya untuk kita jadikan sebagai pegangan sebagaimana halnya Sufyan bin Abdullah memintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan. Lalu pertanyaannya jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mencapai, merengkuh atau mewujudkan makna istiqamah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Para ulama menjelaskan ada berbagai macam cara yang hendaknya atau cara tersebut bisa membantu kita untuk menumbuhkan istiqamah, konsistensi untuk senantiasa kita menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hendaknya senantiasa untuk kita menghadiri majelis ilmu, mengupgrade, memperbaharui informasi kita tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui pengetahuan kita tentang hak dan juga tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat ta'abbudiyah, penghambaan, atau yang bersifat hubungan kita dengan sesama umat manusia, baik dari kalangan kaum muslimin maupun yang di luar kalangan kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan di satu jalan yang ia meniti jalan tersebut tujuannya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan memudahkan bagi orang tersebut untuk meniti satu jalan yang menghantarkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu seseorang yang konsisten mendatangi majelis ilmu, majelis yang diajarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ia menjalani kehidupannya sebagai seorang manusia dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan mendapatkan nilai-nilai yang ia akan senantiasa jadikan pegangan untuk menjalani kehidupannya, dan ia akan mendapatkan pesan-pesan peringatan dari segala hal yang mungkin dia lakukan dari bentuk kesalahan, sehingga ia bertaubat, memperbaikinya dan menjauhinya. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari hadis yang tadi sudah dibacakan, siapa saja yang senantiasa mendatangi majelis ilmu dan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu tersebut, ia akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia konsisten juga mengamalkan ilmunya menuju jalan yang menghantarkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, satu sebab yang menjadikan kita mudah untuk mewujudkan makna istiqamah, karakter istiqamah, sifat istiqamah di dalam diri kita adalah mencari kawan, mencari teman yang senantiasa membantu kita, memotivasi kita, mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi kita untuk berinteraksi dengan semua manusia. Hanya sekedar berinteraksi, mengambil manfaat dan mengambil informasi, Allah tabaraka wa taala tidak pernah membatasinya. Akan tetapi ketika kita mengambil teman, mengambil orang lain yang menjadi teman untuk kita berbagi, teman kita untuk kita saling bercerita, teman kita yang kita jadikan sebagai pendamping hidup kita dalam artian berbagi dalam segala hal keluh kesah kita, kebahagiaan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mengambil orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw,
dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya ayat ini juga ditunjukkan kepada kita sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk juga bersama orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dua hal untuk istiqamah dan senantiasa membersamai orang-orang yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal ini, ketika kita senantiasa berusaha untuk mewujudkan istiqamah di dalam kehidupan kita dan membersamai orang-orang yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah tabaraka wa taala akan memberikan istiqamah dan juga balasan berupa surga daripada Allah tabaraka wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu untuk senantiasa membersamai orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala di waktu sore dan di waktu pagi hari. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita sebuah isyarat bahwasannya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang saleh, pasti ada juga kekurangan di sana dan di sini yang mungkin bisa menjadikan hati kita sedikit dongkol, hati kita sedikit kesal. Akan tetapi janganlah engkau untuk meninggalkan ketika mendapati saudaramu terdapat kekurangan pada saudaramu. Akan tetapi tetaplah engkau membersamainya, karena dengan ketika engkau bersamainya engkau akan mendapati ridha Allah Subhanahu wa taala berupa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa memohon agar kita dianugerahkan istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon permohonan tersebut dalam satu hari minimal 17 kali untuk kita mengajukan permohonan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk membaca suratul Fatihah di dalam setiap salat kita yang kita lakukan? Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kami semua petunjuk untuk berada di jalanmu yang lurus. Artinya bukan kita sebelumnya berada di jalan kemungkaran, berada di jalan yang bengkok, berada di jalan kesesatan, lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan berada di jalan yang lurus, di jalan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja maknanya, akan tetapi tatkala kita semua sudah meniti atau berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala menguatkan kita semua, memberikan pertolongannya, memberikan taufiknya, memberikan kemudahannya agar kita senantiasa konsisten dan komitmen untuk meniti di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah tatkala seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga
dan senantiasa berusaha untuk mewujudkan hakikat istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah diberikan sebuah jaminan yang berupa balasan yang akan menjadikan dirinya berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang berkata bahwasannya Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti akan datang para malaikat turun menemuinya seraya berkata, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, dan bergembiralah dengan berupa berita akan dijanjikannya surga yang atau berupa surga yang telah engkau dijanjikan dengannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bukan berhenti di situ saja, para malaikat berkata kepada orang tersebut, kami para malaikat akan menjadi wali-wali kalian, menjadi penolong, pelindung kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Artinya seseorang yang istiqamah senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa takut, dia tidak akan merasa bersedih, tidak akan merasakan gundah gulana, dan ia akan menjadi orang yang dijaga dengan penjagaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan ketika ia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan segala hal yang ia bersitkan di dalam hati dan pikirannya, dan setiap apa yang ia ucapkan berupa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua hal tersebut akan dikabulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan kepada siapa? Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia istiqamah, teguh, komitmen menjalani keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang senantiasa istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita untuk mewujudkan hakikat istiqamah di dalam diri dan kehidupan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله